Selamat siang, Rotarian dan hadirin residen sekalian. Mohon izin, saat ini saya akan mempresentasikan tentang teknik psikoterapi psikodinamik. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui dan memahami uncovering and supporting, mengetahui dan memahami pentingnya therapeutic relationship, mengetahui dan memahami cara mengawali wawancara, mengetahui dan memahami cara membangun rapport, dan mengetahui dan memahami cara melakukan pemeriksaan psikiatri psikodinamik. Kita mulai dari supporting dan uncovering. Um, Supporting itu sendiri didefinisikan sebagai intervensi yang bertujuan memperkuat fungsi psikologis yang ada, mengurangi distres, dan meningkatkan kapasitas pasien untuk berpikir, refleksikan, dan berrelasi. Supporting itu dilakukan sebagai respon atas defisit struktural atau kelemahan dalam proses mental pasien, bukan mendukung atau merespon konflik yang sedang dialami. Pasien dengan ego yang rapuh, gangguan kepribadian berat, dan trauma kompleks, dan kondisi psikotik atau hampir dekompensasi akan diuntungkan oleh supporting ini. Intinya adalah menekan bahwa interpretasi ini dapat bersifat traumategenik dan supporting justru memungkinkan perkembangan kapasitas efektif di kemudian hari. Dengan kata lain, supporting merupakan prasyarat untuk melakukan uncovering. Gitu. Nah, supporting terbagi menjadi dua. Dan, yang pertama adalah supplying, yaitu terapis menyediakan sesuatu yang belum cukup tersedia secara internal. Misalnya, pertama adalah reassurance. Nah, itu memberikan rasa aman psikologis. Reassurance itu memberikan rasa aman ketika pasien cemas, takut runtuh, dan merasa tidak akan bisa melewati masalahnya ini. Fungsinya adalah untuk menggantikan fungsi ego penenang, menurunkan arousal, afek, agar dapat berefleksi seperti itu. Contoh klinisnya, perasaan ini memang sangat berat, tapi kita akan menghadapinya bersama-sama pelan-pelan. Nah, dengan begitu, terapi tidak menyangkal penderitaan ataupun memberi janji palsu. Nah, di sini Gaban memberi peringatan bahwa reassurance bukan sugesti kosong, melainkan peneguhan kapasitas bertahan pasien saat ini. Lalu, yang berikutnya ada validasi afek. Jadi, apa itu validasi afek? Yaitu adalah pengakuan bahwa emosi pasien ini nyata, dapat dimengerti, masuk akal, dan dalam konteks pengalaman subjektifnya. Nah, sebenarnya fungsinya apa? Yaitu mengurangi rasa malu eh, dan self-attack, hingga membantu pasien mengizinkan dirinya merasakan emosi. Contohnya, katakan seperti ini, dengan pengalaman seperti itu, sangat wajar jika Anda merasa marah dan terluka. Nah, dalam kerangka psikodinamika, validasi bukan pembenaran perilaku, namun validasi adalah pengakuan akan pengalaman internal pasien. Berikutnya adalah providing structure, yaitu menyediakan batasan, kerangka, dan kejelasan peran. Di sini bukan hanya bersifat eh, bersifat struktural atau hanya menyediakan batasan, maksudnya sebagai eh, konsistensi dan karena waktu jelas. Mengapa demikian? Pasien dengan struktur internal yang lemah sering mengalami bingungan ataupun kecemasan difus dan relasi yang kacau. Nah, kita terapis menjadi model internalisasi struktur psikis. Contohnya, kita punya waktu 10 menit hari ini. Nah, kita fokuskan pada bagian ini dulu. Nah, ini maksudnya adalah eh, structure adalah intervensi psikodinamik, bukan administratif. Jadi bukan hanya kita diberikan batasan waktu sekian untuk pasien ngomong tidak, tapi sebagai eh, intervensi psikodinamik. Yang keempat adalah penamaan emosi. Nah, affect labeling, misalnya. Jadi memberikan nama kepada pengalaman afektif. Hal ini membantu pasien untuk menjelaskan perasaannya sendiri. Jadi banyak pasien merasakan emosi tapi tidak bisa memikirkan apa nama emosi tersebut. Fungsi psikodinamiknya adalah meningkatkan simbolisasi, menjembatani afek, sehingga itu dapat menjadi representasi dari mental pasien dan menurunkan acting out. Misalnya, saat Anda kita ngomong seperti ini, saat Anda bercerita, saya menangkap ada campuran marah dan sedih. Apakah itu mendekati apa yang Anda rasakan? Nah, ini adalah bentuk supplying
kapasitas reflektif. Yang kelima adalah stabilisasi atau affect and ego stabilization. Apa itu? Yaitu intervensi untuk mencegah disorganisasi, menurunkan risiko impulsif, dan menjaga kontinuitas self. Digunakan pada depresi berat, trauma, kondisi hampir psikotik, dan krisis relasional akut. Bentuknya bisa berubah, berupa memperlambat pembicaraan, mengalihkan sementara dari materi terlalu intens, dan grounding verbal. Contohnya, mari kita tarik nafas sebentar. Saya ingin memastikan Anda cukup aman sebelum kita lanjutkan. Nah, menurut Gabat, stabilisasi bukan menghindari materi kompleks, tetapi menunda eksplorasi sampai ego siap. Nah, berikutnya adalah assisting. Adalah bentuk supporting intervention di mana terapis membantu pasien menggunakan fungsi psikologi yang sebenarnya sudah ada, tapi belum konsisten, mudah runtuh di bawah tekanan afek, dan belum terkoordinasi dengan baik. Perbedaan dengan supplying adalah supplying itu jika fungsi itu belum tersedia. Dan assisting adalah fungsi tersedia namun belum optimal. Macam-macam bentuk assisting. Nah, pertama adalah membantu mengorganisasi pikiran, membantu refleksi sebab akibat, dan membantu toleransi afek. Nah, landasan psikodinamiknya apa? Eh, Assisting berangkat dari yang pertama adalah perspektif ego dan kapasitas mentalisasi. Jadi, assisting berangkat dari asumsi bahwa pasien bisa berpikir, bisa berefleksi, bisa menoleransi emosi, tetapi kehilangan akses terhadap kemampuan tersebut saat teraktivasi secara emosional. Nah, fungsi tugas terapis adalah menjaga fungsi tetap online, bukan mengambil alih fungsi tersebut. Nah, selaras bahwa psikodinamik bekerja dengan menguatkan kapasitas internal, bukan menciptakan ketergantungan. Nah, di sini posisi terapis dalam assisting adalah kolaboratif, tidak mengajari, tidak menyimpulkan untuk pasien. Terapis thinking with the patient, bukan thinking for the patient. Seperti itu. Nah, di sini untuk mengorganisasikan pikiran, kita membantu pasien. Misalnya begini, pasien melompat-lompat dalam narasi, sulit membedakan peristiwa, pikiran, perasaan, dan merasa penuh atau kacau secara mental. Ini bukan defisit intelektual, tapi gangguan fungsi reflektif akibat afek. Jadi, terapis membantu pasien menyusun kronologi, misalkan fakta, pikiran, perasaan, dan mengurangi mental overload. Contoh intervensinya, mari kita urutkan sedikit kejadian dulu apa, lalu pikir apa yang muncul setelah itu. Atau, saya ingin memastikan saya memahami alurnya. Bolehkah kita kembali sebentar ke bagian awal? Nah, seperti itu. Yang B, membantu refleksi sebab akibat. Ini pasien sering mengalami emosi kuat, tapi tidak memahami mengapa atau melihat reaksi emosional sebagai datang begitu saja. Nah, fungsi psikodinamiknya adalah terapis membantu pasien melihat hubungan antara situasi, pikiran, perasaan, dan responnya, tanpa menimbulkan motif tidak sadar atau memberikan interpretasi terhadap konflik dalam. Nah, ini adalah jembatan menuju insight, bukan true insight itu sendiri, sehingga pasien mampu berpikir. Contoh intervensi. Apakah mungkin perasaan marah itu muncul setelah Anda merasa diabaikan dalam percakapan tadi? Atau saya bertanya-tanya, apakah kejadian itu membuat Anda terlena pada pengalaman lain yang serupa? Untuk toleransi afek, banyak pasien cepat overwhelmed oleh emosi, sehingga seperti menghindari atau menekan perasaan atau justru acting out. Ini bukan karena emosi terlalu besar, tetapi karena kapasitas toleransi belum stabil. Nah, fungsi psikodinamiknya assisting pada posisi ini adalah terapis membantu pasien tetap hadir bersama Anda tanpa melarikan diri atau terfragmentasi. Kita harus memahami semuanya segera. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan berada di dalam bersama emosi dan bukan menghilangkannya. Contoh intervensinya adalah kita tidak perlu memahami semuanya sekarang. Yang penting kita bisa sebentar dengan perasaan tersebut. Perasaan ini memang berat, tapi tampaknya Anda masih bisa tetap mengerjakan. Seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut ke uncovering.
Uncovering adalah intervensi psikodinamik yang bertujuan untuk membawa pikiran, perasaan, konflik, dan pola relasional yang tidak disadari ke dalam kesadaran reflektif pasien agar pasien dapat memikirkan, merasakan, dan memahami pengalaman internalnya dengan cara baik. Dapat mendefinisikan uncovering sebagai kerja klinis yang berfokus pada konflik intrapsikis, nah, mekanisme pertahanan, relasi objek internal, dan makna relasional dari gejala yang terdapat. Nah, kita akan membahas itu perlahan-lahan. Nah, uncovering itu bukan sekedar memberikan insight. Jadi, mereka membantu pasien mengalami makna dari pengalaman internalnya dalam konteks hubungan terapeutik. Uncovering selalu berada di atas fondasi supporting. Tanpa itu, resikonya adalah merusak. Nah, nah, tapi dapat menekankan bahwa uncovering bukan kewajiban, melainkan objek klinis yang dipilih dengan pertimbangan ego strength dan stabilisasi pasien. Nah, kita akan ngomongin satu. Yang pertama adalah konflik tidak sadar atau unconscious conflict. Dalam pandangan psikodinamik, gejala adalah hasil kompromi dengan antara dorongan, ketakutan, dan pertahanan. Nah, unconscious ini bertujuan membuat konflik tersebut dapat dipikirkan, bukan hanya dihilangkan. Nah, pasien sering menceritakan peristiwa tanpa afek, nah, berbicara intelektual tanpa emosi. Uncovering membantu mengarahkan paten ke afek yang tersirat. Contohnya, saat Anda menceritakan ini, saya memperhatikan suara Anda menjadi lebih pelan. Apa yang Anda rasakan saat itu? Ini bukan interpretasi, tapi eh, percobaan untuk mengundang kesadaran afektif dari pasien sendiri. Nah, lalu kita lihat ke bagian berikutnya, yaitu mekanisme pertahanan. Menurut Gabar, pasien jarang menyadari apa yang mereka hindari dan bagaimana mereka menghindarinya. Uncovering membantu pasien mengenali pola defensifnya, memahami fungsi pertahanan tersebut bukan menyerang. Nah, di sini terapis membantu pasien menyadari bagaimana ia menghindari pengalaman tertentu. Contohnya, kita ngomong seperti ini. Saya perhatikan setiap kali pembicaraan mendekat topik itu, Anda langsung bercanda. Nah, dalam sini menekankan bahwa pertahanan harus dipahami sebelum ditantang. Nah, berikutnya ada relasi objek dan pola berulang. Pasien juga mencoba bagaimana pasien mengulang pola relasi lama dalam kehidupan saat ini termasuk dalam hubungan dengan terapis. Namun dapat mengingatkan bahwa relasi terapeutik tidak boleh direduksi menjadi sekedar ulang masa lalu secara prematur. Terapis membantu pasien melihat kejadian yang tampak terpisah hanya mengikuti pola yang sama. Contohnya, saya bertanya-tanya apakah ini merupakan situasi lain yang mana Anda dan merasa ditinggalkan. Nah, di sini Gabanis menjelaskan bahwa uncovering karena menghubungkan pengalaman sekarang dengan pola internalnya. Seperti itu. Yang terakhir adalah uncovering makna relasional. Jadi bukan sekedar ini tentang ayah atau ibu atau pasangan masa lalunya, tapi bagaimana pengalaman masa lalu memberikan makna dan relasi ini. Contoh, saya ulangi. Jadi uncovering makna relasional bukan sekedar tentang ayah atau ibu, tapi bagaimana pengalaman masa lalu memberikan makna pada relasi kini. Contoh, mungkin rasa takut Anda terhadap kritik, buat setiap perbedaan pendapat, rasa seperti itu. Nah, tujuan planning uncovering sendiri adalah pada pasien mampu insight reflektif, yaitu pasien memahami mengapa ia bereaksi seperti itu. Pilihan yang lebih bebas, tidak lagi seperti mereka oleh pola otomatis. Yang ketiga, integrasi afek, yaitu emosi dapat dipikirkan bukan hanya di dalam tempat ada perubahan pola relasi, baik internal maupun eksternal. Menurut Gabanis, perubahan ini terjadi bukan karena interpretasi itu sendiri, tetapi karena pasien mampu menggunakan insight tersebut secara emosional. Kapan digunakan ini seperti itu? Kapan digunakan uncovering? Nah, menurut Gabbard, konflik tidak dihasilkan bila afeknya masih terlalu intens, egonya masih rapuh, pasien mudah terfragmentasi dan hubungan terapeutik belum aman. Kedua, Cabanis, menurut Cabanis, uncovering akan efektif bila support itu sudah cukup dan pasien mampu merefleksikan diri dan afek dapat ditoleransi. Prinsip kuncinya adalah uncovering tidak yang terlalu cepat
rasa seperti invasi seperti itu. Jadi tidak jangan lakukan terlalu cepat. Nah, lalu berikutnya adalah importance of therapeutic relationship. Dapat menempatkan therapeutic relationship sebagai mekanisme utama perubahan, bukan hanya persyaratan teknis. Psikoterapi psikodinamik bekerja karena pasien merasa cukup aman untuk membiarkan pikiran dan perasaan yang sebelumnya dihindari muncul dalam relasi. Dapat dalam psikodinamik menjelaskan relasi terapeutik adalah bagian dari fenomena klinis itu sendiri. Pasien tidak hanya bercerita tentang relasi, pasien menghidupkan pola relasinya di dalam sesi. Perubahan terjadi bukan karena apa yang dipahami pasien, tapi karena pasien mengalami dirinya dipahami dalam hubungan dengan terapi. Kata lain, relasi terapeutik adalah wadah psikologis tempat uncovering dan supporting bisa terjadi. Karena itu, relasi terapeutik bukan netral, melainkan medan dinamis tempat konflik dan pengalaman diekspresikan. Nah, apa itu? Untuk apa therapeutic relationship? Pertama adalah sebagai safe psychological space. Yaitu relasi terapeutik menciptakan safe place for talking. Jadi pasien merasa aman untuk berbicara. Pasien bisa mengatakan hal yang belum pernah dikatakan, afek yang memalukan, marah, atau ambivalent dapat ditoleransi. Tanpa rasa aman, pasien akan bertahan pada narasi permukaan atau lebih defensif. Dapat menekankan bahwa rasa aman bukan hasil dari asuransi verbal mata, tapi bentuk dari konsistensi, batas, dan sikap terapis. Rasa aman memungkinkan regresi terapeutik terbatas yang penting untuk kerja psikodinamik. Nah, okay. uh, Therapeutic relationship sebagai regulator afek. Jadi relasi terapeutik berfungsi sebagai regulator afek eksternal, terutama pada pasien dengan defisit regulasi internal. Uh, Pasien belajar untuk menoleransi emosi karena ada orang lain yang tetap hadir dan berpikir bersama mereka. Seperti itu. Sebagai singkat important therapeutic relationship sebagai karena pola relasional, di mana relasi terapeutik adalah tempat internal objek relation menjadi hidup bukan hanya dikenal. Pasien mungkin mengharapkan penolakan, jadi dia berekspektasi akan ditolak, atau membaca ambiguitas sebagai kritik, atau menguji konsistensi terapis. Semua ini bukan jagoan, tapi materi klinis utama. Dan Gabat ada menjelaskan bahwa ini bentuk holding environment psikodinamik modern. Nah, seperti itu. Bagaimana relasi terapeutik bekerja? Jadi yang pertama adalah ini adalah pengalaman relasional baru, yaitu corrective emotional experience. Menurut Kabanis, relasi terapeutik memberikan pasien pengalaman relasional yang berbeda dari pola lama. Bukan karena terapis lebih baik dari orang lain, tetapi karena lebih reflektif dan lebih konsisten. Perubahan terjadi saat pasien mengalami reaksi lama dalam konteks relasi yang tidak respons secara traumatik. Yaitu kedua adalah memberikan integrasi insight dengan afek. Jadi Gabat menekankan bahwa insight tanpa relasi adalah intelektualisasi, yaitu suatu mekanisme pertahanan neurotik. Dan jika relasi tanpa dilakukan refleksi adalah reenakan, yaitu reka ulang kejadian traumatik. Seperti itu. Jadi relasi terapeutik memungkinkan insight menjadi pengalaman emosional yang bermakna, bukan sekedar pengetahuan. Nah, peran terapis dalam relasi terapeutik adalah bukan pengaman netral, tapi bagian dari sistem dua orang, yaitu urusan psikologi. Lagi Gabat, kesadaran paling mendasar adalah menganggap terapis sebagai pengalaman, sebagai layar kosong atau pasif, atau pihak yang berdiri di luar dinamika relasional. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa terapis selalu merupakan bagian dari sistem dua orang. Artinya, keadaan terapis mempengaruhi pengalaman pasien. Respon emosional terapis ikut membentuk proses terapi relasi terapeutik. Dap, ya, seperti itu. Ikut membentuk proses terapi. Relasi terapeutik tidak pernah bebas nilai atau emosi. Maka, sikap terapi sendiri adalah intervensi klinis, bahkan sebelum satu kata pengucap. Kedua, terapis sebagai instrumen klinis. Nah, di mana dapat sering menekankan bahwa terapis is the instrument of treatment. Ini artinya adalah pikiran, afeksi, reaksi spontan, kebingungan, ketertarikan, penjengkelan terapis bukan gangguan, tetapi sumber data klinis. Namun ada syarat mutlak bahwa
Reaksi tersebut harus direfleksikan, bukan untuk diekspresikan. Di sini peran terapis berbeda dengan relasi sehari-hari, di mana terapis merasakan, tapi tidak bertindak impulsif, melainkan memikirkan makna relasional dari perasaannya tadi. Gitu. Lalu selanjutnya, terapis itu diharapkan sebagai pembawa konflik transference, yaitu eh, merupakan tugas utama dari terapis. Konflik transference bukan kesalahan menurut pendapat. Ini adalah fenomena tak terhindarkan, bagus alat diagnostik dan terapeutik yang sangat penting. Nah, di sini peran terapis adalah menyadari reaksi emosional diri sendiri dan membedakan mana yang berasal dari sejarah pribadi terapis, mana yang dipicu oleh dinamika pasien. Menahan diri agar tidak melakukan enakmen jika terapis gagal. eh, Menahan diri adalah dia tidak melakukan enakmen adalah tugas terapis. Nah, jika terapis gagal di sini, maka relasi terapeutik berubah menjadi enakmen, relasi patologis pasien. Nah, ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Terapi di sini tampak hidup, tapi sebenarnya tidak refleks. Lalu, terapi sebagai regulator afek, bukan penghilang afek. Di sini dapat menolak dua ekstrem, yaitu terapis yang terlalu menenangkan akan menumpulkan konflik, dan terapis yang terlalu konfrontatif akan memanjiri ego pasien. Nah, peran terapis di sini adalah menjaga afek tak cukup hidup untuk dipikirkan, tapi tidak terlalu intens sehingga menghancurkan kapasitas refleks. Nah, di sini berarti terapis harus terus-menerus menilai apakah pasien masih bisa berpikir, apakah afek masih bisa toleransi, apakah eksplorasi perlu diperlambat. Nah, regulasi afek ini terjadi melalui relasi dan bukan teknik. Lalu penjaga sebagai penjangkau lingkup. Ah, sini terapis menjaga frame itu beberapa waktu, peran, terbatas. Ini bukan aspek administratif, tapi merupakan fungsi psikodinamik. Sini Pak terapis diharapkan untuk menjaga konsistensi, menahan godaan untuk menyelamatkan pasien secara impulsif dan tidak mengaburkan peran demi mengerjakan ketegangan jangka pendek. Kenapa? Karena bagi banyak pasien ketidakkonsistenan sama dengan penolakan dan pelanggaran batas sama dengan pengulangan trauma relasional. Dengan menjaga batas, terapis menjadi kunci yang dapat diandalkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terapis sebagai model fungsi mental. Ini dapat mengatakan bahwa tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan terapis, tapi dari cara terapis berpikir, menunda reaksi, dan merefleksikan pengalaman. Dalam berrelasi terapeutik, terapis memodelkan toleransi ambiguitas, kemampuan menahan konflik tanpa bertindak, merefleksikan atau berpikir. Ini sangat penting bagi pasien dengan impulsivitas, gangguan kepribadian, dan trauma perkembangan. Di sini, terapis meminjamkan kapasitas mentalnya, bukan mendeteksi. Di sini, terapis harus menahan fantasi, mengetahui segalanya, atau know it all. Jadi, di sini dapat kritis terhadap terapis yang terlalu cepat memberikan interpretasi terhadap pengalaman pasien atau merasa sudah paham dengan penyakit pasien, menggunakan teori untuk menutup ketidakpastian. Dan terapis harus bertahan dalam ketidaktahuan sementara, tapi tetap hadir dan ingin tahu terhadap masalah pasien. Sikap ini bertujuan untuk melindungi relasi terapeutik, mencegah interpretasi menjadi intrusif, dan memberi ruang bagi makna pasien sendiri untuk muncul. Pada opening sekarang kita pindah ke opening the interview and building rapport. Dalam Katanis, opening the interview dipahami sebagai proses menciptakan safe place for talking. Jadi, dengan cara mengumpulkan data awal. Tujuan utama opening adalah memungkinkan pasien berbicara dengan caranya sendiri, mengamati bagaimana pasien berpikir, merasa, dan berrelasi, dan mulai membentuk hubungan terapeutik yang aman sejak menit pertama. Nah, di sini Kak Baris menekankan bahwa cara terapis membuka wawancara sudah merupakan intervensi psikodinamik karena ia membentuk pengalaman rasional awal pasien terhadap terapi itu sendiri. Nah, opening itu bukan pasien netral, ia mengatur seluruh nada terapi. Nah, di sini dapat berpendapat bahwa opening interview sebagai momen observasi rasional yang kaya. Bahkan sebelum ada eksplorasi konflik. Pada fase ini terapis diharapkan untuk mendengarkan,
atau dan mengamati bagaimana pasien menggunakan terapis. Jika pasien terhadap otoritas dan baik kecemasan, harapan dan pertanyaan awal. Menurut dapat hubungan terapeutik mulai terbentuk sebelum interpretasi apapun. Dan kualitas awal ini sangat menentukan apakah pasien akan merasa cukup aman untuk eksplorasi lebih dalam. Jika bahasa terapis atau opening interview, yang pertama adalah not knowing stance. Dapat menekankan bahwa opening harus berawal dengan terapis menahan fantasi sudah tahu, tidak tergesa memberi makna, tidak buru-buru mengarahkan narasi. Sikap ini mengingatkan dari intrusi dan memberi implisit pengalaman pasien yang utama. Nah, jika terapis terlalu cepat mengklasifikasi, interpretasi, atau bahkan mengoreksi pasien, pasien akan merasa dinilai, bukan untuk dia pahami. Dan sikap kedua adalah B, inviting narrative, yakni oleh Kapanis, Kapanis mengajukan opening yang terbuka, tidak interrogatif, beri ruang bagi asosiasi pasien. Contoh openingnya, apa yang membuat Anda memutuskan datang hari ini? Tahu, ceritakan apa di luar Anda sendiri, apa yang sedang Anda hadapi. Tapi ini teknik ini kita menyerahkan kendali awal pada pasien dan mengamati bagaimana pasien menggunakan kebebasan tersebut. Di sini rapor kadar tidak sama dengan hubungan baik. Baik dapat menurut Kabarisme adalah pandangan bahwa rapor adalah berarti pasien nyaman, sesi hangat, ataupun tidak ada ketegangan. Artinya, dalam psikodinamik, rapor adalah kemampuan pasien tetap terhubung secara relasional sambil membicarakan hal yang sulit. Kadang rapor justru terlihat ketika pasien bisa tidak setuju. Pasien bisa marah tanpa ditinggalkan. Atau pasien bingung, tapi pasien tetap datang di sini. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah untuk membangun rapor adalah safety before insight. Tanpa rasa aman, pasien akan bertahan pada rencana cerita permukaannya atau menggunakan pertahanan berat seperti intelektualisasi, atau avoidance. Nah, rapor dibangun melalui empati yang konsisten, validasi afek, dan ritme yang sesuai dengan kapasitas pasien. Lalu, yang berikutnya adalah collaborative position, di mana terapis mampu menempatkan diri pada saat interview sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa terapis tidak berada di atas pasien, tidak bersikap menggurui, melainkan thinking together. Nah, ini selaras dengan konsep supporting. Raport adalah dasar langsung dari supporting stance yang tepat. Hal ini memberikan pengalaman rasional baru bagi pasien yang tidak perlu menampilkan diri secara ideal ataupun tidak perlu lulus ujian sebagai pasien seperti itu. Di sini dapat menunjukkan bahwa raport sebagai fenomena relasional yang dinamis. Nah, raport ini proses yang terus berubah, yang dipengaruhi oleh transference dan counter transference. Nah, pada opening interview, pasien mulai menempatkan terapis dalam kategori rasional tertentu. Terapis mulai merasakan reaksi emosional tertentu. Nah, ini bukan gangguan, tapi merupakan data klinis yang akan dicatat. Seperti itu. Nah, konsistensi dalam frame sebagai dasar rapor. Menurut Gabbard, rapor tidak dibangun dari kehangatan saja, tetapi dari konsistensi dan batasan keandalan. Jika terapis berubah-ubah, kalau fleksibel tapi tidak berstruktur, atau melanggar frame demi kedekatan, rapor justru rapuh dan tidak aman secara psikodinamik. Nah, di sini opening dan review sebagai mikrokosmos dari relasi pasien. Baik Gabbard maupun Kabanis sepakat bahwa cara pasien memulai terapi sebelum menciptakan pola relasional yang lebih luas. Contohnya, pasien meminta arahan terus tanpa ketergantungan atau dependensi. Pasien mengontrolasi kebutuhan untuk menguasai relasi, atau pasien yang pasif takut menjadi beban. Opening interview memberikan kesempatan mengenai pola ini tanpa mengkonfrontasi Kaulin, membangun raport sebelum eksplorasi makna. Kesalahan dalam opening dan raport itu terlalu cepat asesmen formal, terlalu banyak pertanyaan tertutup, terlalu cepat interpretasi, utamakan kenyamanan terapis daripada kapasitas pasien, dan mengorbankan frame demi kedekatan. Sekarang kita pindah ke pengertian psikodinamik assessment. Posisi dasarnya, yang pertama adalah asesmen tidak sama dengan diagnosis saja. Baik dapat kesalahan mendasar dalam asesmen psikiatri modern adalah menyamakan asesmen dengan pengukuran gejala, menuhan DSM, dan penentuan label diagnosis.
Bagi ada apa? Asesmen psikodinamik bertujuan untuk memahami makna gejala, melihat bagaimana pasien berfungsi, dan bagaimana ia berrelasi dengan orang lain, termasuk terapi. Menurut Gabat, diagnosis deskriptif perlu, tapi tidak cukup untuk memahami pasien sebagai seseorang. Begitu. Sikap kedua adalah asesmen sebagai proses relasional. Jadi, pertama, asesmen selalu terjadi dalam hubungan. Bahwa asesmen tidak pernah netral. Pasien selalu bereaksi terhadap terapis, dan terapis selalu bereaksi terhadap pasien. Nah, karena asesmen klinisi tidak hanya bertanya apa keluhan pasien, tapi juga mengamati bagaimana pasien menggunakan terapis, sebagai orang, nanti orang tua, atau yang lainnya. Bagaimana ia merespon terhadap otoritas, dan bagaimana ia menghadapi ketidakpastian. Relasi awal itu sendiri adalah data klinis. Kontrol transparan sebagai alat asesmen. Dapat secara eksplisit mengatakan bahwa relasi emosional terapis saat asesmen adalah sebuah informasi diagnosis penting. Contohnya, merasa ingin menyelamatkan pasien, kemungkinan defisit dependensi, merasa ditekan, dikritik, atau tidak pernah cukup, dinamika narsistik, rasa bingung dan kacau di organisasi internal pasien. Catatan pentingnya adalah konten transparan harus direfleksikan, bukan diikuti. Nah, di sini, nah, pertama adalah kita melihat konflik tidak sadar bagi pasien. Yang perlu dilakukan oleh fungsi assessment, pertama kita melihat konflik tidak sadar. Itu pertanyaan implisitnya adalah hubungan apa yang berkonflik, ketakutan apa yang mendorong pertahanan, dan gejala ini melindungi dari apa. Contohnya, depresi sebagai perlindungan dari kemarahan, kecemasan sebagai sinyal konflik relasional. Dapat menekankan bahwa konflik disimpan dari satu cerita, tapi dari pola berulang. Yang berikutnya harus kita cek adalah mekanisme pertahanan pasien. Asesmen bukan sekedar apa pertahanannya, tetapi seberapa fleksibel, apakah pasien selalu defensif. Berapa mahal biayanya secara psikologis. Maksudnya adalah apakah ada refleksi pada, ada hal sosial terganggu, dan apakah pertahanan pasien masih adaptif atau tidak. Di sini Gawat memperingatkan bahwa untuk menginterpretasi pertahanan sebelum pasien siap bisa berasa menyerang pasien. Seperti itu. Kualitas relasi objek yang kita lihat di sini adalah Gabat menilai bahwa apakah prestasi pasien sendiri dan orang lain dari pasien sendiri, apakah itu utuh atau terbelah, atau stabil atau berubah ekstrem, atau bagaimana pasien mengalami kedekatan dan jarak. Ini sangat penting untuk membedakan gangguan kepribadian atau menilai kapasitas relasional pasien. Yang kita cek lagi adalah struktur kepribadian dan ego strength. Pertanyaan kuncinya adalah apakah pasien mampu merefleksikan diri, apakah afek dapat toleransi, apakah realitas testing utuh. Ini menentukan apakah terapi dosis eksploratif atau perlu dominan suportif. Nah, dan terakhir adalah makna gejala bagi pasien. Hasilnya gejala dinilai bukan hanya berat ringannya atau durasi atau frekuensi, tetapi apa artinya gejala itu bagi pasien dan bagaimana gejala itu mempengaruhi identitas dirinya dan apakah gejala memiliki keuntungan psikologis tertentu. Nah, di sini asesmen sebagai dasar kita sudah mulai sebelumnya asesmen sebagai dasar pemilihan teknik. Ini menurut Gabat, asesmen harus menjadi jawaban pertanyaan klinis praktis. Apakah jenis intervensi yang dapat toleransi pasien saat ini? Hasil asesmen menentukan uncovering versus supporting, kecepatan eksplorasi, fokus relasional, atau fokus stabilisasi. Asesmen yang baik akan mencegah iatrogenic harm, akibat terapi yang terlalu cepat atau terlalu dalam. Sini Gabat menekankan bahwa asesmen berlanjut sepanjang terapi ya. Informasi awal yang berubah makna dan hasil terapeutik bukan data baru. Karena demikian, formulasi psikologi bersifat hipotesis saja, bukan kesimpulan final. Ini referensinya. Terima kasih Dr. Rian atas bimbingannya. Terima kasih Dr. Kasih sekalian atas perhatiannya. Saya kiri presentasi saya hari ini.